Jumpa lagi di channel cuan cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, Bitcoin berpeluang ke 52.000 USDT dan di akhir tahun berpeluang ke 65.000 atau bahkan tembus ke 70.000. Dan kita fokus seminggu ke depan ini, kalau mengulang pola yang sebelumnya terjadi, ada peluang ke 52.000 dalam waktu seminggu kalau polanya berulang. Kita simak bareng-bareng. Let's go. Dari CCI. Kita lihat dari CCI ini ya. Kalau kita lihat dari CCI-nya, itu kenapa kok bisa berulang lagi polanya? Kalau misalnya berulang ini kita lihat yang pola yang ini ya. Berarti di konteksnya yang ini. Kalau teman-teman lihat, saya kotain biar jelas. Jadi di titik tertinggi dan titik terendahnya, karena ini pola berulang, teman-teman bisa lihat di sini. Ini di pola yang ini ada di kisaran tertingginya di kisaran 42.750 dan yang terbawahnya di kisaran 29.000. Saya samain aja jadi 30.000 aja biar gampang hitungnya ya. 29.000 sekian ke 42.700 sekian. Itu kalau hitung secara simpel aja itu berarti ada kenaikan sekitar 12.500. Dan pola 12.500 ini kalau berulang sekali lagi di titik ininya, kalau titik CCI-nya ini berulang di sini dan di sini berulang, otomatis ada peluang kenaikan yang sama. Nah, memang targetnya di kisaran sini sekitaran 53.000 dan kalau break itu kembali ke atas ke 65 ribuan. Break itu ada potensi ke 70.000 yang nanti akan saya terangin. Terus oke, kembali ke sini. Ini dalam kurung waktu 21 Juli sampai tertingginya di 30 Juli, kurang lebih 9 hari. Kalau ini berulang lagi berarti mungkin sekali lagi kalau berulang loh ya polanya dalam kurun waktu 7 sampai 9 hari ke depan ada potensi harga BTC kembali ke 53 ribuan. 53.000 berarti di atas 720 jutaan ya, 730 740 jutaan. Nah, itu target kalau pola berulang mingguan dari CCI sekali lagi. Dan potensinya kalau misalnya ke situ mungkin nggak sih, ada nggak sih? Nah, peluang kembali ke 52.000 tadi itu kalau dari CCI itu tadi 7 sampai 9 hari. Sekarang kita coba lagi pakai indikator yang lain untuk menguatkan, misalnya MACD ya. Di sini akan kelihatan jelas. Nah, teman-teman bisa cek di garis yang ini, perpotongan yang ini sekali lagi. Dan perpotongan yang ini berada di level yang sama, di garis yang sama, kisaran segini. Kalau ini berulang, istilahnya bukan aja posisinya di sini ya. Bukan saja ini kembali ke sini, tapi malah di titik tertingginya di kisaran ini. Ya, kalau dari MACD ini. Dan kalau ini kejadian, kalau diulang lagi, kita pakai formasi, kita kotakin lagi biar jelas. Nah, kalau formasi ini berulang, berarti target harganya kalau kita patokin di sini berada di dekat-dekat 65.000 USDT di kisaran ini kalau berulang pakai MACD. Jadi kalau pakai CCI tadi targetnya 52.000, tapi kalau MACD malah berulang bakalan naik sampai 65.000, mendekat ke USD 65.000. Itu dari dua indikator ini. Sekali lagi kalau polanya berulang ya, posisinya dari sini. Dari titik ini 21 Juli startnya pola itu semuanya sama baik dari CCI maupun dari MACD. 52.000 dalam 7 sampai 9 hari. Dan ke 65.000 dalam kurung waktu kurang lebih kalau ini patokannya sampai dengan September, 6 September berarti dalam kurun waktu 2 bulanan ke depan, berarti akhir tahun di 65.000 kembali dengan MACD. Dan kalau kita coba olah lagi, kita kasih satu formasi kotak, formasi yang cukup unik. Saya hapus dulu ini biar jelas. BTC-nya kelihatannya lebih menarik lagi. Jadi ini saya hapus semua biar jelas. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari waktu kejatuhan BTC-nya kemarin sampai ke level 30.000 dan saya kotakkan kayak gini, ya titiknya di sini.
Yang menarik adalah ketika ini polanya berulang. Kalau saya copy ini seperti ini, saya letakkan di garis atasnya ya, persis di sini. Ini akan kelihatan targetnya dan penurunannya. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Ini tuh garis bawahnya jadi semacam support. Kurang lebihnya ternyata jatuhnya mirip dan titik atasnya juga mirip kalau saya copy seperti ini. Ini saya rapikan dulu. Ketika ini break, nah teman-teman bisa lihat sendiri, bayangin sendiri. Kalau saya copy lagi ke atas dan saya tempatin di sini, target harganya berapa? Sekali lagi mirip banget di sini. Teman-teman bisa cek, dilihat sendiri kalau ini berulang, formasi kotak ini berulang. Dan teman-teman lihat, ketika ini nyoba pertama kali gagal, ini juga sama, nyoba pertama kali gagal. Yang kedua berhasil apa enggak? Teman-teman lihat yang kedua di sini. Teman-teman lihat nih, akan nyoba break, turun sedikit, terus naik lagi tembus. Kita lihat yang kedua nanti, mudah-mudahan di kisaran sini. Kalau lihat patokan tadi sekali lagi, dari CCI, ada peluang ke 52.000. Mungkin itu di sini, kisaran 7-9 hari lagi kalau sekali lagi polanya berulang. Ya, di sini kemudian break 65.000 kalau prediksi ini berulang. Jadi disclaimer on, semua kembaliin ke teman-teman, pendapat teman-teman. Potensinya kembali ke sini. Kalau kita ulangin lagi pakai MACD, teman-teman bisa lihat. Mungkin enggak sih ke 65.000. Kalau teman-teman lihat di sini. Nih. Ya. Kalau polanya berulang, ini baru mau berpotongan. Ya, baru mau berpotongan. Yang sebelumnya naiknya dari 30 ribuan sampai dengan 53.000. 30.000 ke 53.000 itu berarti ada kenaikan 23.000 USDT. Lah kalau sekarang di pola ini berulang, ini harganya di kisaran terendahnya 40 ribuan. 40.000 ditambah 23.000 berarti masuk akal dong kalau pola ini berulang. Sekali lagi, kalau pola ini berulang, ini ya, garis ini berulang, diulangin di sini, berarti memang ini target harganya sama, 65 ribuan. Dan itu mudah-mudahan terjadi breakout. Jika itu terjadi, itu amat sangat menarik. Akan sampai ke level berapa setelah 65.000 ini? Dari BTC ini, kita akan tonton, lihat, cari bareng-bareng ya potensinya. Apakah ke 70.000? Atau 80.000, 90.000, bahkan 100.000 USDT yang artinya 1,4 miliar rupiah satu Bitcoinnya. Kita cek bareng-bareng. Tapi di sini poinnya adalah bukan di Bitcoinnya, cari di alternatif yang lainnya, koin-koin lainnya. Kita bisa cek. Saya hapus lagi biar jelas. Kita bisa cek. Jadi kalau lihat periode yang tadi, di periode Bitcoinnya ya, sekali lagi patokan kan Bitcoin kalau patokan market ya. Itu kalau kita cek dari Bitcoin di tanggal waktu penurunan ini ya, tanggal 21 Juli dan di titik tertingginya. Ini kan kalau polanya berulang berarti kan target kenaikan harganya sekitar ini ya, di sini ya, di sini. Nah, dari 21 Juli sampai dengan 6 September kita cari periode itu, cari koin lain, gerakannya seperti apa. Nah, kalau naiknya tinggi, ada kemungkinan ya, itu akan terulang di koin tersebut. Nah, kita cari aja yang 21 Juli sampai 6 September yang naiknya tinggi. Kalau cuman Bitcoin 30.000 sampai ke 53.000 itu kan belum 2 kali lipat, baru istilahnya 50%-an. Kalau kita coba cek, kita lihat yang koin sejuta umat, token sejuta umat, BTT. Sekali lagi diingat ya, 21 Juli sampai 6 September. Kita cek 21 Juli, posisinya terendahnya BTT di 0,0019, tak buletin aja 0,002. Itu berarti di kisaran 28 rupiah. Dan titik tertingginya tadi karena sampai 6 September, tapi dia titik tertingginya di 3 September. Nih, itu titik tertingginya ada di 0,0053, kalau tak buletin sekitaran 72-73 rupiah. Anda bayangin, teman-teman bayangin, 28an rupiah ke 73 rupiah itu sudah berapa kali lipat, lebih dari 100% kenaikan, sekitaran 150 kayaknya, 150%.
Berarti kalau pola di BTC tadi berulang, ini layak untuk dibeli untuk jangka pendek sekali lagi karena targetnya mingguan ya tadi ya, 7-9 hari sekali lagi kalau berulang ya, belum tentu benar. Nah, kalau kenaikannya 150% di harga ini pas ini posisi perpotongan dan ini terendahnya di 0,03 USD atau kisaran 42, lah 42 rupiah itu ditambah 150% itu jadi target kenaikan harganya BTT. Kalau sekali lagi, kalau polanya berulang di BTC, ini hanya salah satu contoh. Teman-teman bisa cari yang lain, katakanlah kita ngomong misalnya Sushi yang kemarin saya juga rekomendasikan jangka pendek, Sushi, oke. Kita bandingin sama Sushi 21 Juli di sini di kisarannya sekitar $6 atau 84 ribuan, 85 ribu, tertingginya di 6 September sampai dengan 6 September di sini aja. Oh, berarti di sini lebih tinggi malah. Jadi nggak perlu nunggu sampai 6 September, di sini lebih tinggi. Sushi itu berharga sekitar $14, 14,7. Yang artinya kenaikannya Sushi tidak sebesar BTT. Karena ini hanya naik sekitaran 100% lebih sedikit ya. Masih tinggi BTT. Nah, dari cara-cara yang kayak gini nih kita bisa lihat, cari lagi yang lain terus, cari yang lain. Kita lihat lagi misalnya XRP USDT ya. XRP tanggal 6 Juli, tanggal 21 Juli ini di harga berapa? Oh, ternyata di harga $0,5 atau 7 ribuan, dan tertingginya sebelum di 6 September sama persis sama BTC, tertinggi di 6 September itu di harga 1,4 USDT yang berarti sekitaran 20 ribuan ya. Itu berarti posisinya XRP-nya naiknya mirip-mirip BTT dari 7 ribuan ke 20 ribuan, itu cukup tinggi. Nah, ini salah satu contoh. Nanti teman-teman gali sendiri token-token koin yang lain, cek 21 Juli sampai dengan 6 September. Kenapa kok di periode itu? Kembali ke awal, dilihat videonya secara detail ya. Ini poinnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, targetnya dalam 7-9 hari ke depan. Mudah-mudahan polanya berulang. Kalau misalnya nggak berulang, saya update lagi videonya. Mudah-mudahan semuanya cuan. Salam cuancuk.